Oke, ini kayaknya sudah lumayan toh. Oke, sudah terlihat? Belum Kak, masih. Oh ya, lagi loading ternyata. Oke, sudah? Kak, jelas. Udah Kak. Oke. Oke, sekarang kita masuk di materi logika matematika. Nah, kemarin kan kita bicara tentang overview argumen ya, kalau tidak salah. Nah, di sini logika matematika khususnya yang akan kita pelajari adalah tentang penalaran deduktif. Nah, nanti sebentar kita coba bahas penalaran deduktif. Nah, sebelumnya kan saya sudah jelaskan juga tentang deduktif dan induktif. Jadi, yang pertama itu konsep dasar logika. Oke, berbicara tentang konsep dasar logika, berarti pertanyaan pertama adalah, apa itu logika? Nah, menurut kalian, logika itu seperti apa? Apa menurut kalian itu logika? Berpikir. Masuk akal. Oke, logika berpikir atau masuk akal. Nah, itu biasanya kan kalau misalnya kayak udah masuk ide logika, kayak gitu, kayak masuk akal itu, tapi sebenarnya logika itu adalah aturan dasar dalam berpikir yang benar. Nah, jadi logika itu berbicara tentang aturan dasar dalam berpikir yang benar. Nah, ingat yang benar. Jadi kalau yang benar itu kita harus lihat apakah dia memenuhi untuk struktur penalarannya, yang mana untuk logika itu dia berfokus pada struktur penalaran. Ingat, fokus pada struktur penalaran, bukan isi penalarannya. Nah, kalau kita berbicara tentang struktur penalaran, kan sebelumnya juga sudah saya jelaskan di apa kemarin materi yang pertama tentang Logika berpikir. thinking and reasoning, logika berpikir. Thinking and reasoning, berpikir dan benarar. Bahwa dalam struktur penalaran itu kita mempunyai dua hal. Yang pertama itu harus logis dan kemudian harus empiris. Nah, nanti kita coba ingat lagi logis dan empiris. Oke, saya berikan salah satu contoh dalam logika, yaitu silogisme. Silogisme, kalian sudah sering dengar. Misalnya yang pertama saya berikan premis 1, jadi di logika itu ada premis, yang mana premis itu biasanya pernyataan. Premis 1, semua manusia pasti mati. Kemudian Socrates adalah manusia. Nah, jadi apa kesimpulannya? Logis. Apa kesimpulannya? Ayo, jangan takut. Apa kesimpulannya? Kalau semua manusia pasti mati, Socrates adalah manusia, maka kesimpulannya adalah? Semua manusia pasti mati. Nah, ini kan kita punya semua manusia pasti mati. Socrates itu adalah manusia. Berarti kita peroleh kesimpulannya, Dari Socrates pasti mati. Karena kan Socrates adalah manusia dan semua manusia pasti mati, maka otomatis kesimpulannya adalah Socrates pasti mati. Nah, ini adalah salah satu contoh dalam silogisme, yang mana kalau kita lihat dari konsep logika, pertanyaannya, apakah dasar dalam berpikir kita sudah benar? Nah, kalau kita lihat, karena pernyataannya adalah Socrates adalah manusia, kemudian semua manusia pasti mati, ya pasti Socrates pasti mati, itu kesimpulannya. Jadi secara struktur penalarannya itu sudah tepat. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang logika deduktif. Logika deduktif nanti kita akan menggunakan yang namanya seperti proposisi, ekuantor atau eksistensi. Ekuantor itu biasanya disebut juga eksistensi, dan beberapa operator logika. Nah, nanti operator logika kita akan fokus pada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi. Pasti kalian sering dengar gitu, kayak dan, atau, jika maka, dan jika hanya jika. Nah, deduktif. Kalau kita kembali mengingat deduktif itu dari suatu aturan umum kita bawa ke kondisi khusus.
Sedangkan kalau induktif dari kondisi khusus kita perumum, toh. Jadi kalau deduktif itu aturan umum yang kemudian kita buat ke khusus. Nah, misalnya seperti ini. Kita bahas sekaligus contoh dari deduktif dan sekaligus mengingat kembali perbedaan antara logis dan empiris. Nah, misalnya saya kasih pernyataan seperti ini. Pernyataan 1, semua ikan bisa terbang, paus adalah ikan. Nah, yang pertama kita lihat dulu, semua ikan bisa terbang, berarti itu merupakan suatu aturan umum. Toh, kita bahas secara umum semua ikan. Kemudian, kondisi khususnya adalah paus adalah ikan. Kita diminta untuk menarik kesimpulan atau meminta untuk melakukan logika deduktif. Nah, apa kesimpulannya kalau seperti ini? Tadi kan semua manusia pasti mati, Socrates adalah manusia, kesimpulannya Socrates pasti mati. Nah, sekarang semua ikan bisa terbang, paus adalah ikan. Jadi kesimpulannya apa? Paus bisa terbang. Nah, kesimpulannya adalah paus bisa terbang. Terbang. Sekarang pertanyaannya, apakah memang paus itu bisa terbang? Tidak. Tidak. Ya, tidak ya. Kak. Paus itu terbang. Tetapi secara logis, secara penarikan kesimpulan itu kita sudah benar, toh? Ya, Kak. Akan tetapi empiris atau pernyataan yang diberikan itu sudah salah. Salah. Nah, pernyataan-pernyataan apa saja yang salah? Apakah kedua pernyataan salah atau hanya salah satu? Salah satu, Kak. Salah satu. Yang mana itu salah satunya? Coba. Konten. Kita aktif lagi di kolom chat kalau malu-malu bicara. Semua Irmayanti kayaknya kresek-kresek ya anunya, mic-nya. Semua ikan bisa terbang. Oke, semua ikan bisa terbang. Yang lain? Paus adalah ikan. Siapa tadi yang bicara? Saya Kak Ahmad Al-Farisi. Ahmad Al-Farisi. Oke. Jadi menurutmu yang mana yang tidak paus adalah ikan ya? Yang pertama kita lihat semua ikan bisa terbang. Oke, ini sudah salah kan pernyataannya? Ya, Kak. Nah, yang kedua, paus adalah ikan. Apakah paus itu adalah ikan? Iya, Kak. Bukan. Ya, betul. Ini Oh. siapa yang jawab? Paus itu bukan ikan. Paus itu adalah mamalia. Ya, betul ya. Jadi paus itu bukan ikan. Paus itu adalah mamalia. Oke, jadi sudah ada banyak yang benar ini. Ayo, kita aktif di kolom chat supaya kita sama-sama belajar. Nah, jadi secara logis itu penarikan kesimpulannya kita sudah benar. Sedangkan secara empiris pernyataan yang diberikan itu sudah salah. Toh kan sudah juga kujelaskan di kemarin tentang logis dan empiris. Oke, selanjutnya di dalam logika nanti kita akan mempunyai premis-premis. Nah, yang menarik adalah di logika deduktif ini kita mengasumsikan semua premis itu kita anggap benar. Ingat, semua premis itu kita anggap benar. Jadi kalau misalnya kalian diminta untuk melakukan penarikan kesimpulan, walaupun pernyataannya diberikan salah, kalian jangan pilih jawaban, siapa tahu nanti ada pilihan kesimpulannya tidak dapat ditentukan. Nah, jangan sampai kalian pilih seperti itu. Ingat bahwa di logika deduktif, premis-premisnya kita anggap benar. Jadi kalau kita dikasih tahu bahwa semua ikan bisa terbang, ya kita asumsikan saja bahwa semua ikan bisa terbang. Kemudian kalau kita diberikan paus adalah ikan, ya asumsikan saja paus adalah ikan. Toh, jadi kita anggap premisnya dianggap benar. Ingat, hati-hati ya. Premis itu kita anggap benar. Oke? Nah, dari premis-premis ini kita diminta untuk menarik kesimpulan. Nah, itu tadi aturan umum ke kondisi khusus. Kesimpulannya itu kalau kita sudah asumsikan premisnya benar, dengan sendirinya kesimpulan yang kita lakukan itu sudah benar, asalkan sesuai dengan aturan yang benar. Nah, jadi walaupun di sini premisnya salah, walaupun kesimpulannya paus bisa terbang, walaupun realitanya salah, tapi sudah benar. Jadi kita asumsikan premisnya itu benar atau kita anggap benar di premisnya. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Kak. Oke, jelas ya. Selanjutnya kita coba bahas materi. Saya lupa hapus ternyata anunya. Tunggu ya. Saya kemarin ngajar di kelas anu. Saya hapus dulu.
Banyak sekali coretan. Oke, kita bahas yang pertama itu adalah disjungsi. Nah, ini ada beberapa logika kata penghubung pernyataan matematika dalam logika matematika atau operator logika. Ada konjungsi yang ditandai kata dan notasinya ini seperti ini. Kemudian ada atau, biasa disebut dengan disjungsi. Ada jika maka dan jika dan hanya jika. Oke, kalian sudah pernah belajar seperti ini toh? Oke, jadi coba kita ingatkan lagi. Untuk memahami disjungsi dulu. Disjungsi itu adalah kata atau. Bagaimana tabel kebenaran untuk disjungsi? Nah, misalnya saya berikan ilustrasi yang pertama adalah syarat masuk ITB adalah lulus atau lulus SNMPTN, lulus UN atau lulus SNMPTN. Apa artinya? Kalau kita lulus UN, apakah kalau kita lulus UN kita sudah bisa masuk ITB? Gimana? Bisa, Kak. Apakah kalau saya lulus UN? Oke, kalau saya lulus SNMPTN tapi tidak lulus UN, apakah saya bisa masuk ITB? Bisa, Kak. Ternyata sudah agak bagus ya tentang dasar disjungsinya. Nah, kebenarannya adalah sebagai berikut, toh. Jadi misalnya kita diberikan pernyataan P dan pernyataan Q, maka kesimpulannya adalah yang di sebelah kanannya ini paling kanan. Caranya adalah kalau kalian agak bingung toh, jadi asumsikan dulu P benar, berarti P-nya itu adalah lulus UN, toh. P-nya itu lulus UN, Q-nya itu adalah lulus SNMPTN. Nah, sekarang kalau misalnya P benar, berarti kita lulus UN, dan kemudian kita juga lulus SNMPTN, maka kesimpulannya sudah pasti kita masuk ITB, toh? Iya, Kak. Atau benar. Nah, jika yang kedua, jika kita lulus UN, tapi tidak lulus SNMPTN atau Q-nya bernilai salah, kita lulus UN tapi tidak lulus SNMPTN. Nah, otomatis walaupun kita tidak lulus SNMPTN, kita tetap bisa lulus di ITB, toh? Iya, Kak. Oke. Yang kedua, kalau kita tidak lulus UN tapi lulus SNMPTN, toh pernyataan P-nya salah, Q-nya benar, itu tetap kita bisa lulus atau kita bisa masuk ITB, toh? Jadi pernyataan P atau Q-nya bernilai benar. Nah, bagaimana kalau misalnya saya tidak lulus UN, kemudian saya tidak lulus SNMPTN? Nah, otomatis kita tidak bisa masuk ITB. Toh? Jelas Iya, untuk Kak. tabel kebenarannya? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Cluenya. Nah, cluenya adalah berarti berarti cluenya itu adalah ini, bahwa cukup salah satu pernyataan harus benar. Toh? Jadi cukup salah satu pernyataan benar. Jadi kalau misalnya satunya sudah benar, salah satu pernyataannya sudah benar, dengan sendirinya tabel kebenaran atau nilai kebenaran dari pernyataan tersebut sudah benar, toh? Oke. Selanjutnya bagaimana untuk konjungsi? Konjungsi atau biasa ditandai dengan kata dan. Oke. Konjungsi misalnya di sini saya berikan ilustrasi. Syarat masuk Unhas adalah lulus UN dan lulus SNMPTN. Oke, coba kita pahami. Yang pertama, pernyataan P-nya berarti lulus UN, toh? Iya, Kak. Pernyataan P-nya adalah lulus UN. Oke, pernyataan P-nya itu adalah lulus UN. Ini P. Nah, Q-nya itu adalah lulus SN, toh? Nah, jika P benar atau kita lulus UN, kemudian Q-nya juga benar dan kita lulus SNMPTN, maka apa kesimpulannya? Kita bisa masuk Unhas, toh? Nah, sekarang coba kita lihat pernyataan P-nya benar atau kita lulus UN tetapi tidak lulus SNMPTN atau Q-nya bernilai salah. Berarti kesimpulannya apa?
Saya bisa masuk unhas atau tidak? Tidak. Itu. Nah, tidak ya. Maka di sini kesimpulannya P dan Q itu bernilai salah. Nah, begitu pula kalau misalnya P-nya saya tidak lulus UN, toh P-nya tidak lulus UN, kemudian Q-nya lulus SNMPTN atau Q-nya benar, maka otomatis saya tidak bisa juga masuk di Unhas, toh. Nah, sama halnya dengan kalau P dan Q-nya salah. Kalau P dan Q-nya salah, berarti saya tidak lulus UN dan saya tidak lulus SNMPTN, maka otomatis saya tidak bisa masuk di Unhas. Toh? Oke, sampai sini jelas? Jelas, Kak. Jelas, Pak. Kak. Jelas, Kak. Nah, jadi apa kesimpulannya atau apa clue-nya? Clue-nya itu adalah, Syarat masuk unhas harus dua-duanya. nah syarat masuk Unhas itu dua-duanya. Dengan kata lain, kedua pernyataan itu harus benar, toh? Iya, Kak. Sedangkan tadi, kalau kata atau, cukup salah satunya benar, toh? Cukup salah satunya benar. Sedangkan kalau di konjungsi atau dan, kedua pernyataan itu harus benar, toh? Nah, sekarang kita coba lihat implikasi. Jadi saya belum hapus. Ternyata banyak yang saya belum hapus coretanku. Maaf ya, agak terganggu kini. Karena saya belum hapus. Coba kita lihat implikasi. Implikasi. Untuk memahami konsep implikasinya, di sini saya berikan logika seperti ini. Jika piring dilempar, maka harus pecah. Oke, jika piring dilempar, maka harus pecah. Oke, jika piring dilempar, maka harus pecah. Kenapa ini? Jika piring dilempar, maka harus pecah. Berarti di sini, kalau bentuk implikasi kan itu adalah P, maka Q, toh? Artinya jika P, maka Q. Berarti jika piring dilempar, maka harus pecah. Berarti yang menjadi P-nya itu adalah piring dilempar. Jika piring dilempar. Nah, berarti P itu adalah piring dilempar. Nah, Q-nya apa? Yaitu harus pecah. Toh? Pecah. Oke, coba kita pelajari bagaimana konsep implikasi kalau kita gambarkan di ilustrasi. Nah, yang pertama, kalau P benar, artinya piringnya dilempar, toh? Kemudian Q-nya juga benar, berarti pecah. Artinya kalau piringnya kita lempar dan pecah, apakah itu benar? Benar. Oke, benar ya. Makanya di sini pernyataannya benar. Oke, coba kita lanjut lompat di pernyataan kedua. Case yang terakhir yang maksud saya keempat. Kalau P-nya salah, artinya P-nya tidak dilempar. Toh? P-nya salah, P tidak dilempar. Q-nya salah, berarti Q-nya tidak pecah. Apakah itu bernilai benar kalau saya tidak lempar, kemudian tidak pecah? Apakah benar? Tidak. Saya tidak lempar dan tidak pecah. Apakah itu benar? Dari ini. Jika piring, kan dia begini. Jika piring dilempar, maka harus pecah. Jika piringnya dilempar, maka harus pecah. Nah, sekarang piringnya saya tidak lempar. Apakah pecah? Tidak, Kak. Apakah pecah? Piringnya saya tidak lempar, kemudian ternyata tidak pecah. Apakah itu benar? Benar. Benar. Nah, benar itu maksudku. Ternyata kebelit ya. Saya tidak lempar, kemudian kemudian piringnya tidak pecah. Nah, ternyata benar ya. Oke, coba kita lihat yang kedua. Pernyataan P benar, artinya piring dilempar. Pernyataan Q salah, berarti piring dilempar, tetapi tidak pecah. Apakah benar? Salah kan? Salah, Kak. Nah, karena kenapa? Kalau piringnya saya lempar, maka harus pecah. Dari sini maka harus pecah. Oke, jadi ini jelas. Nah, yang bikin banyak orang salah itu di bagian sini. Coba kita pelajari ini. Jika piring dilempar, nah di sini pernyataan P-nya salah. Berarti jika piring tidak dilempar dan kemudian ternyata
piringnya pecah. Perbedaannya dengan yang terakhir tadi yang ini, piringnya tidak dilempar dan piringnya tidak pecah. Nah, otomatis dia benar, toh? Sedangkan yang ketiga ini, piringnya saya tidak lempar, tapi pecah. Apakah benar? Benar. Oke, kenapa benar kalau gitu? Dari tabel kebenarannya kan di sini dia sudah pasti benar, toh? Di sini dia katakan benar. Piringnya tidak dilempar, tapi pecah. Toh, pernyataan Q-nya benar atau pecah, harus pecah. Piringnya tidak dilempar, tapi pecah. Apakah benar? Benar. Ya, bingung. Benar. Ya, ada yang komentar bahwa benar, bisa saja jatuh atau tidak disengaja. Nah, betul. Jadi, kalau misalnya di implikasi ini, kita asumsikan ada faktor lain yang menyebabkan kejadian Q itu bisa saja terjadi. Nah, ada faktor lain yang menyebabkan Q itu bisa terjadi. Jadi, dari pernyataan implikasinya itu benar. Nah, hati-hati sebentar, kita banyak latihan di implikasi. Jadi, harus perhatikan. Nah, oke. Selanjutnya, berarti apa clue-nya untuk memahami implikasi? Clue-nya itu adalah, implikasi itu merupakan sebab akibat satu arah. Ingat, sebab akibat satu arah. Jika terjadi P, maka Q pasti terjadi. Jika terjadi P, maka Q pasti terjadi. Nah, kalau tidak terjadi P, ingat, kalau tidak terjadi P, dan Q-nya terjadi, maka kita asumsikan ada faktor atau penyebab lain yang menyebabkan Q-nya itu terjadi. Oke? Selain Iya, Kak. yang lainnya adalah kalau P-nya itu tidak terjadi, tetapi Q-nya itu juga tidak terjadi, nah, maka kesimpulannya atau penerikan kesimpulannya itu harus juga benar. Nah, apa maksudnya di sini? Syarat implikasi bernilai atau satu-satunya syarat yang membuat penarikan kesimpulan dari implikasi bernilai salah itu hanya kalau P terjadi, tetapi Q-nya tidak terjadi. Oke, saya ulangi. Yang menyebabkan satu-satunya penyebab implikasi bernilai salah itu hanya ketika P terjadi, tapi Q tidak terjadi. Oke, paham? Atau P-nya benar, tapi Q-nya salah. Nah, itu satu-satunya penyebab yang membuat implikasi salah. Sedangkan kalau P-nya tidak terjadi, sedangkan Q-nya terjadi, itu kita asumsikan ada faktor lain yang menyebabkan Q-nya terjadi. Oke, jelas? Iya, Kak. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jelas ya. Ada kecepatan Jito, saya jelaskan ini karena implikasi ini hati-hati sekali. Takutnya nanti di soal selanjutnya, soal-soal implikasi, karena banyak orang yang salah di implikasi, jadi pasti banyak soal-soal yang kayak logika deduktif itu menggunakan konsep implikasi. Karena sering orang salah di sini. Oke, aman ya? Kalau aman, saya masuk di B implikasi. Nah, ini B implikasi ilustrasinya salah ya. Seharusnya piring dilempar jika dan hanya jika harus pecah. Itu harusnya. Bukan jika maka. Ini masih ilustrasi yang anu. Oke, saya coba kita bahas implikasi. B implikasi piring dilempar jika dan hanya jika harus pecah. Nah, di B implikasi sering disebut dengan logika yang bersifat ekivalen. Nah, mengapa dikatakan ekivalen? Karena syarat pernyataan itu benar adalah mereka ekivalen atau mereka sama. Artinya kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka pernyataannya benar. Kalau P-nya salah atau ekivalen dengan Q, sama-sama salah atau sama-sama benar, nah maka pasti dia benar. Ingat, kalau ada salah satunya berbeda, pernyataannya benar, Q-nya salah atau sebaliknya, maka itu sudah dipastikan dia salah. Toh? Oke, jadi apa clue-nya kalau untuk biimplikasi? Biimplikasi clue-nya itu adalah sebab akibat yang dua arah. Jika P dan Q ekivalen, maka benar.
Artinya kalau ekivalen itu maksudnya apakah dia sama-sama benar atau sama-sama salah, toh? Oke, ada yang mau ditanyakan? Kak, minta tolong bisa diulang lagi, Kak. Jadi kisah dari nafsu. Apa? Putus-putus, Sir. Ulang. Putus-putus ulang. kayak tadi. Mau diulang di implikasinya atau dari implikasi? Diimplikasi, Kak. Oke, biimplikasi. Nah, biimplikasi itu adalah sebab akibat dua arah. Artinya, jika P dan Q ekivalen, ingat, jika P dan Q-nya ekivalen, jika P dan Q-nya ekivalen, tunggu dulu, error lagi nih, Anoko. Pentep. Kayaknya harus ganti pentep deh. Oke, jika P dan Q-nya ekivalen, jika P dan Q-nya ekivalen, maka pernyataannya benar. Artinya ekivalen itu apakah dia bersama-sama benar atau sama-sama salah. Nah, di sini kan terlihat kalau P-nya benar, Q-nya benar, maka kesimpulannya benar. Kalau P-nya salah, Q-nya salah, kesimpulannya juga benar. Kalau ada salah satu yang salah, maka sudah pasti dia salah. Itu biimplikasi. Oke, jelas? Kak, jelas nih. Maaf, tadi boleh diulang. Hanya jika atau piring dilempar, apa tadi Kak kalimatnya? Ini deh, yang biimplikasi ini. Ada di sini, jika dan hanya jika. Piring dilempar, jika dan hanya jika harus pecah gitu. Kayak tambahkan saja jika dan hanya jika di antara P dan Q-nya. Terima kasih Kak. Oke. Sudah aman? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, amannya. Coba kita latihan soal lagi. Kita banyak latihan. Oke. Belum dihapus semua. Oke, nomor 1. Coba kita lihat. Jika jatuh dari sepeda, maka kaki terasa sakit. Manakah kondisi di bawah ini yang menyebabkan janji di atas salah? Janji ini yang dimaksud adalah pernyataannya salah. Ingat, jika jatuh dari sepeda, maka kaki terasa sakit. Pilihannya, jatuh dari sepeda dan kaki terasa sakit, jatuh dari sepeda tapi kaki tidak terasa sakit, tidak jatuh dari sepeda tidak terasa sakit, atau tidak ada jawaban yang tepat. Oke, ayo kerja. Sekitar 1-2 menit. Kira-kira mana? Tulis lagi di kolom chat. Nah, oke, Warisman B. Yang lain? Ayo, jangan takut salah. Kalau salah kan kita bisa benarkan seperti biasa. Oke. Kayaknya Ahmad Al-Farisi bingung deh. Alia B. Oke, yang lain? Putri Salwa B. Tizali B. Oke. Dian Ramadhani B. Jangan takut salah, nah. Ini kayaknya sudah agak banyak yang jawab. Jadi jawaban yang benar itu adalah, coba kita periksa. Apa tadi saya bilang kalau satu-satunya pernyataan jika maka yang membuat kesimpulannya salah, Alia D. Coba sebentar kita lihat ya. Oke, saya ulangi. Satu-satunya penyebab pernyataan implikasi atau pernyataan jika maka bernilai salah itu adalah ketika P terjadi, tetapi Q-nya tidak terjadi. Dengan kata lain toh kayak ini janji, ada yang ingkar janji. Nah, ingkar janji itu terjadi kalau misalnya kau sudah janji, kau sudah berikan pernyataan P, tapi ternyata kau tidak berikan. Jadi kayak kau janjikan sesuatu, tapi kau tidak berikan. Nah, itu kan otomatis adalah ingkar janji atau pernyataannya salah. Bukan itu jawabanku. Oke.
jika jatuh dari sepeda maka kaki terasa sakit. Nah, kita berarti dapat asumsi kan jatuh dari sepeda itu adalah pernyataan P toh. Nah, P dari sepeda. Berarti Q-nya kaki terasa sakit. Ingat Sakit. apa tadi saya bilang? Satu-satunya penyebab implikasi bernilai salah itu hanya ketika P terjadi. Oke, kalau P terjadi berarti apa? Jatuh dari King tidak dari sepeda. sepeda berarti ada antara A dengan B. Oke? P terjadi berarti jatuh dari sepeda. Yang bikin salah itu kalau Q-nya tidak terjadi. Nah, Q-nya tidak terjadi berarti kaki terasa sakit. Berarti kalau Q tidak terjadi, apa anunya? Berarti kaki Kaki tidak tidak. terasa Nah, terasa kaki sakit. tidak terasa. Nah, berarti jawaban yang benar adalah B. B. Oke, jelas? Bagaimana Alia? Jelas. Jelas Alia? Ingat, jadi intinya itu, Ji. Kalian cukup ingat, satu-satunya penyebab jika maka bernilai salah itu kalau misalnya kalian ingat saja kata ingkar janji. Kalau kau sudah berjanji ternyata kau tidak lakukan kan ya salah toh. Nah, sama dengan ini, kalau P-nya terjadi tapi Q-nya tidak terjadi, nah itu salah, baru salah. Oke, jelas ya? Alia, jelas Alia? Ya, Kak. Oke. Selanjutnya coba kita lihat nomor 2. Nih, nomor 2. Seperti biasa ya, kalau kita belajar potensi kognitif itu selalu, Ki. Kemarin kan kita belajar teka-teki, toh? Sekarang kita belajar logikanya. Oke, coba saya bacakan. Pras bilang, aku akan mudik kalau aku punya uang dan jalanan tidak macet. Wisnu bilang, aku akan mudik kalau aku punya uang atau jalanan tidak macet. Ternyata faktanya itu jalanan tidak macet. Sekarang pertanyaannya, siapa yang akan mudik? Ayo, 2 menit lagi. Fokus, Ki. Kalau belajar logika matematika itu harus fokus. Sama dengan teka-teki kan harus, Ki, pintar-pintar lah. Ayo, 2 menit lagi. B, Wisnu. Warisman Wisnu. Dwi Hartanto juga Wisnu. Alia Wisnu. Farhan Wisnu. Dian Wisnu. Oke, saya coba minta salah satu pendapatnya kalian toh. Seperti biasa, supaya tidak terlalu tapi jangan takut bicara. Oke, coba kalian siapa yang mau bicara? Saya, Kak. Oke, silakan. Nah, wih, hilang. Oke. Sesuai kuncinya tadi, mana lah, hayalah. Nah, yang disfungsi, Pras bilang yang Wisnu, Pras bilang aku akan mudik kalau aku punya uang dan jalanan tidak macet. Nah, itu konjungsi. Kalau misalnya jalanan tidak, Kanan. tunggu dulu, Kak. Bingung, Kak. Tidak cocok konjungsi. Oh ya, ada Ahmad Al-Farisi, dia bilang Pras. Oke, sebentar kita dengarkan Pras. Ayo, kita dengarkan dulu versi Wisnunya. Susah memang tak menjelaskan untuk kasih paham ke orang, apalagi kita kasih paham logikanya kita. Ya, yang mana tadi? Siapa tadi? Alia? Alia. Oh ya, Alia. Ya, aku takut jawaban. Nah, Pras ini Ya. tentu mudik karena ada dibilang kalau punya uang. Nah, di sini ternyata tidak ditahu dia punya uang atau tidak, jadi belum tentu. Wisnu bilang, aku akan mudik kalau aku punya uang atau jalanan tidak macet. Karena atau berarti salah satunya, kalau salah satunya benar berarti betul nih. Nah, jalanan tidak macet, jadi mudik di Wisnu. Begitu, Kak. Oke, bagus. Coba kita dengar pendapatnya Ahmad Al-Farisi. Coba kita ikut. Sekarang kita overview argumen
Kita lihat argumen mana ini yang benar-benar salah. Coba Alfaresi. Yang pas bilang aku akan mudik kalau aku punya uang dan jalanan tidak macet. Ternyata jalanan tidak macet. Berarti pedangku itu sama-sama benar. Berarti kalau kayak kulihat tadi itu di dan kalau dan begitu kalau kedua-duanya benar berarti benar begitu. Benar. Oke, kalau kau bilang Prasnya mudik, kenapa Wisnu dia tidak mudik? Sabar. Kok Balik. bisa? Oke, saya coba jelaskan ya. Mungkin terbalik yang mau pahami. Oke, kalau misalnya seperti ini. Saya bilang, kalau Pras bilang, dia mau mudik kalau dia punya uang dan jalanan tidak macet. Oke? Jadi dia syaratnya mudik, itu dia harus ada uangnya. Ditambah jalanan tidak macet. Toh, kan kata Dan. Oke? Sedangkan Wisnu dia bilang, dia akan mudik asalkan dia punya uang atau jalanan tidak macet. Nah, apa maksudnya Wisnu? Kalau dia sudah punya uang, dia sudah mau mudik. Kalau jalanan tidak macet, nah dia juga sudah mau mudik. Karena kan dia hanya atau salah satunya. Cukup salah satunya yang terjadi, A atau B, toh kan atau. Kalau sudah A, maka tanpa pandang B, apakah B terjadi atau tidak, kita tidak hiraukan nih. Jadi kayak misalnya jalanan tidak macet, kita hiraukan misalnya apakah Wisnu itu punya uang atau tidak, kita tidak peduli. Yang kita tahu karena dia sudah pakai kata atau, nah berarti dia pasti mudik. Sedangkan dia mau mudik kalau ada uangnya dan bahan bocor mic-mu deh. Oke. Sedangkan Pras bilang dia mau mudik asalkan dua syarat itu terpenuhi toh, dan ada uangnya dan jalanan tidak macet. Nah, seperti yang dijelaskan sama temanmu tadi, kita belum tahu kondisinya apakah Pras ini punya uang atau tidak punya uang. Sedangkan syaratnya dia mudik itu selain jalanan tidak macet juga punya uang. Nah, berarti yang pasti ini kata pasti akan mudik itu adalah Wisnu. toh. Oke, jelas? Ada yang mau ditanyakan? Paham, Kak. Oke, paham ya? Coba soal selanjutnya. Waduh, wait, ini oke, start. Sorry, ternyata dari Zoom-nya ya. Ini bukan dari Zoom. Oke, soal selanjutnya. Nomor 3, silahkan dikerja lagi. Menurutnya kalian apa ini yang benar? Pernyataannya benar atau salah?
Ya banyak ternyata yang bagus ini. Bagus-bagus ternyata logikanya. Arya A. Oke, coba kita bahas langsung ya, karena kan ini udah terlalu susah Ji. Nah, kepala sekolah ini mengumumkan, bukan mengutamakan, sorry. Mengumumkan yang akan mendapatkan beasiswa kuliah di UI adalah Arnold dan Juna. Oke, Arnold dan Juna. Ternyata kedua orang tersebut mendapatkan beasiswa kuliah di UI. Nah, sudah jadi pasti minta kalau kepala sekolahnya kepala sekolahnya dia janji lah, kayak misalnya dia akan yang akan mendapatkan beasiswa kuliah di UI itu adalah Arnold dan Juna. Nah, ternyata betul Ki, Arnold dan Juna itu lolos Ki di beasiswa kuliah di UI. Nah, berarti pernyataannya bernilai benar. Nah, kalau misalnya saya tulis atau di sini saya ganti kata atau apa ya? Apakah benar atau masih salah? Ataukah masih benar atau salah? Benar, Kak. Nah, benar ya. Karena dia pakai atau. Jadi kalau keduanya lulus di UI ya alhamdulillah toh. Kalau keduanya kayak gitulah. Oke, kalau gitu saya rasakan paham ini. Nomor 4 coba. Ini nomor 4. Kita bahas tentang janji, ingkar janji. Coy, aku janji bakal ajak kamu ke Sangmundong atau ke Seoul saat musim dingin. Dosun, oke, aku tunggu ya. Ternyata saat musim dingin, Choi tidak ajak Dosun ke Sangmundong. Bagaimana janji Choi? Apakah Choi-nya mengingkari janji atau menepati janji atau malah tidak dapat ditentukan? Kayak saya suka kali kelas ini, kayak sudah aktif semua nilai. Jadi bagus, Ki. Oke, ada yang jawab A, Warisman A, Putri Salwa juga A, Wirmayanti juga A, Alia A, Ahmad Alfaresi A. Aktif, Ki. Saya lihat kalian sudah mulai berani nih jawab-jawab soalnya. Dulu susah sekali dikasih jawab. Dian A, Tizali A. Oke, kayaknya semua sepakat di A. Coba saya dengarkan dulu pendapatnya kalian. Kenapa mau di A? Kenapa kalian angkat Choi itu ingkar janji, Ki? B, siapa tahu Ki Soili. Oke, sebentar kita coba dengar dulu yang jawabannya A. Oke, A siapa? Coba saya dengar Tizali dulu. Coba kita dengar pendapatnya Tizali. Gimana Tizali? Kenapa ingkar janji Kak? Karena di situ dia bilang ternyata tidak saat musim dingin Choi tidak ajak Doksun ke Sangmundong. Padahal janjinya dia ajak ke Sangmundong atau ke Seoul saat musim dingin. Jadi di dua waktu yang bersamaan tidak dia ajak, jadi ingkar janji Kak. Begitu menurut Kak. Oke, bagaimana pendapatmu tentang komentarnya Dwi Hartanto? Saya keren namanya Dwi Hartanto. Bagaimana pendapat tentang Dwi Hartanto bahwa dia bilang siapa tahu Kesoil Kan pada waktu yang bersamaan musim dingin. Jadi mungkin Kak tidak ke Seoul nih begitu. Karena di waktu yang bersamaan. ditentukan. Oke, saya coba jelaskan ya. Oke, terima kasih Zali komentarnya. Nah, betul ya. Jadi kayak dia bilang saat musim dingin, salah gini. Saat musim dingin, Choi itu janji dia akan ajak jalan-jalan ini Dosun ke Sangmundong atau ke Seoul. Ini ingat kata atau ke Seoul. Sebenarnya Dwi Hartanto sudah ngeh sama jawabannya. Choi itu tidak ajak ke Sangmundong. Apakah di soal dia juga bilang bahwa dia tidak ajak ke Seoul? Bilang atau tidak? Tidak. Dia tidak bilang, toh? Dia tidak bilang bahwa dia apakah dia ke Seoul atau tidak. Jadi betul yang dibilangkan Dwi Hartanto. Siapa tahu ke Seoul. Toh, siapa tahu. Mungkin ke Seoul. Nah, karena kata mungkin atau siapa tahu itu yang kayak kalian biasanya, makanya ini jawabannya tidak dapat ditentukan. Karena bisa saja dia diajak ke Seoul. Tapi bisa saja tidak diajak juga. Jadi antara dua, bisa jadi dia ingkar janji, bisa jadi dia tepati janji. Siapa tahu dia ajak ke Seoul, siapa yang tahu. Soalnya tidak kasih tahu kita informasi tentang apakah dia ajak ke Seoul atau tidak. Nah,
Bagaimana, jelas? Jelas, Jelas. Kak. Nah, kalau misalnya ataunya saya ganti kata dan, nah ini baru dia ingkar janji. Karena dia janjinya itu ada 2 tempat, Sangmundong dan Seoul. Ternyata walaupun kita hanya bilang Sangmundong, dia tidak ajak, dengan alasan ini saja kita sudah cukup mengatakan bahwa dia ingkar janji. Karena di sini kata dan. Kita tidak peduli lagi apakah dia ajak ke Seoul atau tidak, kita tidak peduli. Intinya dia sudah bilang 2 tempat yang dia mau ajak. Salah satunya saja sudah tidak diajak, ya apalagi satunya, toh. Itu kalau kata dan. Kalau atau, itu kan kita belum tahu kondisinya. Siapa tahu aja ke Seoul. Nah, toh, sudah jelas? Jelas, Kak. Oke, Jelas, ya. Kak. Ada yang mau ditanyakan? Kak, Ya, apa? tadi mungkin mungkin entah saya yang salah dengar atau bagaimana, tadi pas tak bilang premis-premis itu yang dimintai simpulan. Nah, semua premis dianggap benar bagaimanapun itu, kembali ke soal. Lalu saat ada yang tidak ada kesimpulan itu salah. Bagaimana konsepnya itu, Kak? Atau Saat tidak ada kesimpulan, itu salah? yang saya bilang seperti itu tadi. Oke, jadi maksudnya premisnya itu kita anggap benar. Maksudnya saya seperti ini, kayak seperti itu tadi yang kayak paus itu, anggaplah paus adalah ikan. Benar atau salah itu? Salah toh? Karena dia mamalia. Tapi karena soal dia kasihkan kita seperti itu, paus adalah ikan, ya kita anggap dia benar saja. Nah, itu maksudnya premis itu dianggap benar. Kesimpulannya kalau misalnya premisnya kita sudah anggap benar, caranya penarikan kesimpulannya juga kita sudah logis atau sudah benar, nah baru kesimpulannya sudah pasti benar. Itu maksudnya tadi. Premis dianggap benar itu kayak pernyataan yang diberikan itu kita anggap benar. Jadi walaupun kita dibilangkan itu semua manusia bisa terbang misalnya gitu. Semua manusia bisa terbang walaupun itu salah ya, tapi kalau soal dia tulis seperti itu ya kita asumsikan benar saja manusia bisa terbang. Paham? Oh, berarti Kak, jadi opsi yang kayak tidak dapat ditentukan begini masih termasuk jika kayak kemungkinan, karena di kepalaku tadi kayak tidak dapat ditentukan begini, kayak oh salah gitu. Oh iya, enggak, ini masih kemungkinan kalau kata atau seperti ini masih masuk di materi artinya. Bukan berarti kita asumsikan bahwa dia tidak diajak ke Seoul karena soal tidak berikan masalah itu. Jelas Meh? Intinya maksudnya pernyataan-pernyataannya jadi dianggap benar. Kan jadi kayak gini, Coy. Siapa yang tahu Coy janji atau tidak? Kan dia ada yang tahu toh. Nah, tapi karena soal dia bilang seperti itu ya kita asumsikan saja Coy sudah janji. Itu maksudnya premis dianggap benar. Oke, kita latihan lagi nomor 5. Masih semangat gitu, tapi bagus sih kalian, saya lihat banyak yang benar. Bagus, sudah intinya kayak sudah logikanya sudah bagus lah. Seperti Dwi Hartanto tadi, kayak siapa tahu ke Seoul, setidaknya dia tangkap apa maksudnya, tapi hanya belum dia bisa tentukan bahwa ternyata tidak dapat ditentukan. Oke, soal nomor 5. Coba soal nomor 5. Ayo, 2 menit lagi. Berarti tadi kita mulai jam 8, kita selesai jam 9, setengah 10 ya. Ya, cocok aja setengah 10. Ayo. Dia minta saya jelaskan. Oke, saya coba kasih clue kalau gitu. Saya kasih clue. C, Kak. Apa? C. Oke, siapa tadi? C yang siapa? Warisman ya? Oke, C. C. Tidak sakit, tidak sehat. A, B, saya coba kasih clue, siapa tahu mau berganti jawaban. Apa tadi? Ini kan kesimpulan yang
benar. Toh, kesimpulan yang benar berarti kita harus tarik kesimpulan yang benar, toh? Nah, tadi apa yang bikin dia salah ini kesimpulannya? Kalau Ya Kak Iva. dia yang bikin salah itu kan kalau P-nya terjadi tapi Q-nya tidak terjadi. Nah, sekarang kan ini yang kita diberikan informasi. Ternyata Q-nya itu yang tidak terjadi. Q-nya, P-nya tidak terjadi. Nah, atau dengan kata lain, P-nya itu bernilai salah. Nah, kesimpulan yang benar, kita minta jawaban yang benar. Nah, apa ini P-nya, apa ini Q-nya? Benar atau salah? Carlina tidak sakit. Oke, Carlina dirawat. Coba berpikir lagi. Kak. Carlina tidak dirawat. Oke, coba yang lain. Pusing. Kak. Bingung ya? Carlina dirawat di rumah sakit. Coba. Masih bingung kah? Oke, saya ulangi lagi nah. Apa yang bikin dia salah? Kesimpulan apa yang bikin dia salah? Kalau P-nya terjadi tapi Q-nya tidak terjadi. Itu Ji, toh? Oke. Iya, Yang Kak. bikin dia salah, P-nya itu terjadi tapi Q-nya tidak terjadi. Nah, berarti yang lainnya sudah pasti benar, toh? Iya, Kak. Artinya kalau P-nya tidak terjadi, entah Q-nya terjadi atau Q-nya tidak terjadi, pernyataannya tetap benar. Toh? Oke, saya ulangi. Entah P-nya terjadi, entah P-nya itu tidak terjadi, walaupun P-nya tidak terjadi, entah Q-nya terjadi atau tidak terjadi, tetap kesimpulannya benar. Berarti apa yang benar? Karena dirawat di rumah sakit. Yang benar itu E. Simpulan yang tepat. Kalau Q-nya apa? Kalau Q-nya yang bikin dia salah? Kalau Q-nya benar? Q-nya benar, berarti Q-nya dirawat di rumah sakit. Berarti benar toh? Benar. Iya. Kalau P-nya salah, Q-nya juga salah? Benar toh? Benar. Karena Benar. ada tadi seperti sama jika tadi. Intinya itu jangan ingat. Yang bikin implikasi salah itu satu-satunya adalah P terjadi tapi Q tidak terjadi. Kalau kalian sudah punya peroleh Q-nya itu tidak terjadi, entah itu P-nya tidak P tidak terjadi, entah itu Q-nya terjadi atau tidak terjadi, pasti kesimpulannya benar. Jadi kalau misalnya B-nya pilihan B tidak ada lah, kita asumsikan B-nya tidak ada. Kita bisa pilih A, toh? Kalau A-nya tidak ada, kita bisa pilih B. Nah, karena A dan B-nya ada, kita asumsikan bahwa kayak susah dianukan, tidak ada kesimpulan yang tepat. Oke, jelas? Jelas, Pak. Jelas, Oke, Kak. nomor 6. Nah, saya bilang implikasi ini hati-hati sekali. Nah,
Banyak memang saya siapkan soal implikasi supaya tertanam Ki, karena yang bikin salah itu selalu Ki di bagian implikasi. Oke, jika MC minum kopi maka ya perut. Nah, apabila ternyata nilai kebenaran dari premis MC tidak minum kopi tetapi sakit perut. Benar atau salah? Saya kasih petunjuk nah, supaya kan dia bingung, tentukan memang. Apa P-nya di sini? Jika insi Jika minum isi kopi. minum kopi, Q-nya ini. Q-nya apa? Sakit perut toh? sakit perut. perut. Nah, tentukan nilai kebenarannya. BK. Apa? B. Mungkin benar. Premisnya mungkin benar. Kenapa lagi mungkin? Oh. Ini kan sudah jelas. Dia tidak minum kopi. Berarti S, P-nya bernilai Iya, salah. Ah. Q, benar. Benar. sakit perut. Sakit perut. Berarti Q-nya benar toh? Benar. Nah, S dan B-nya ya pasti benar dong. BK. Ini bedanya dengan nomor 5, belum kita tahu ke nilai kebenarannya dari, sedangkan di sini nomor 6 kita sudah dikasih tahu bahwa sakit perut I. Nah, jadi yang benar premis bernilai benar. Sudah tidak bukan lagi hal yang mungkin. Dia sudah pasti, toh? Oke, paham ya? Iya, Kak. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau diam saya asumsikan tidak ada toh. Nomor 7 sekarang. Saya hapus dulu ini semuanya. Ini gampang sekali ini. Harusnya cepat dong. Ingat, di sini dia gunakan kata apa? Dan. Dan. Berarti apa kalau dan? Konjungsi. Nah, dia harus, dua-duanya harus benar. Kalau berarti supaya ibu senang, Harus dua-duanya benar. nah berarti oke, sudah banyak yang benar. Berarti implikasi memang yang agak ribet di. Iya, Kak. Kebalik-kebalik. Oke, Membingungkan nih. wait. Tunggu dulu, saya hapus dulu yang coretanku. Discard. Saya lupa hapus kayaknya. Oke, coba nomor 8. Jika kehujanan, maka sakit perut. Oke, jika kehujanan, maka sakit perut. Nah, ternyata David sakit flu. Berarti ia pasti kehujanan. Kesimpulannya sekarang apa? Valid atau invalid? Valid atau invalid? Valid. Yakin? Coba saya dengar alasannya. Kenapa valid? B, bisa saja diampul kena hal lain. Karena kalau kehujanan, kalau David sakit flu, berarti kita pasti nih kehujanan, karena di sini katanya jika kehujanan maka sakit flu. Coba lihat komentarnya Alia Wardani. Bisa saja dia flu karena hal lain. Bisa jadi. Bagaimana? Nah, jadi jawabannya harusnya adalah Invalid. Nah, invalid. Di sini yang bikin pengaruh. Pastinya ini yang bikin pengaruh. Toh, pasti itu kayak sudah pasti sekali kehujanan. Padahal kan bisa saja ada hal lain. Tadi saya bilang bahwa kita asumsikan Q-nya ini, kita asumsikan ada banyak faktor yang bikin dia terjadi. Toh? Q-nya itu ada banyak faktor yang bikin dia terjadi. Kalau seandainya di sini saya hapus pastinya, toh
Jadi soalnya David sakit flu berarti ia kehujanan. Nah, itu baru valid. Tapi karena ada kata pastinya ini, makanya dia jadi invalid. Toh? Oke, jelas? Jelas, Kak. Oke, nanti kita latihan lagi. Coba kita masuk materi. Materinya sekarang adalah bahas tentang argumen yang valid dan invalid. Wait, tunggu loh. Banyak sekali ternyata sebelum hapus-hapus. Saya cek dulu deh. Tunggu dulu, saya hapus-hapus dulu. Biarkan kalian lihat materinya kita. Oke, sekarang kita bahas argumen yang valid dan invalid. Nah, tadi bernalar yang benar dan salah, toh? Sekarang argumennya yang valid dan invalid. Nah, kalau kita bicara tentang argumen yang valid dan invalid, berarti kita hanya berfokus pada apakah aturan berpikirnya kita sudah benar. Nah, aturan berpikir yang sudah benar itu artinya logis atau logi atau masuk akal lah, ya, seperti bahasa yang mudah dipahami, logis. Nah, karena logis itu berarti kita hanya berfokus pada premis yang kita mengasumsikan bahwa premisnya itu sudah pasti bernilai benar. Nah, misalnya seperti ini. Premis 1, semua kotak adalah segitiga. Oke? Semua segitiga adalah lingkaran. Nah, kesimpulannya semua kotak adalah lingkaran. Nah, kesimpulannya ini sudah benar. Apakah argumennya kita valid? Nah, argumennya valid, toh? Walaupun premisnya salah. Nah, walaupun dia tidak empiris yang saya jelaskan tadi. Dia tidak empiris, tetapi dia hanya logis. Nah, kita bisa katakan argumennya valid. Nah, jadi argumen yang valid itu hanya berfokus pada apakah dia logis atau tidak. Kita tidak permasalahkan lagi yang namanya dengan empirisnya, toh? Nah, makanya tadi bilang dia hanya berfokus pada, dia tidak fokus lagi sama isi penalarannya. Oke, jelas? Jelas ya, ini kayak tentang argumen valid ini kayak dia hanya cukup memenuhi logisnya. Dia tidak perlu empiris. Jadi kayak kita asumsikan saja benar semua yang dikasih. Oke, coba yang... Nah, sekarang kalau kita bicara penalaran yang benar dan salah, nah berarti kita sudah berbicara keduanya. Jadi bedakanlah penalaran dengan argumen yang valid. Penalaran itu harus benar. Syarat penalaran yang benar itu ada dua, logis dan empiris. Nah, logis itu sesuai dengan aturan berpikir yang benar. Toh struktur berpikirnya benar tanpa memedulikan isi premisnya. Sedangkan empiris dia itu berdasarkan pengalaman terutama yang diperoleh dari penemuan, percobaan, dan pengamatan. Nah, berarti kalau bernalar yang benar itu kita butuh yang namanya logis dan empiris. Sedangkan kalau kita butuh argumen yang valid atau invalid, kita hanya berfokus pada apakah sudah sesuai aturan atau apakah struktur berpikirnya kita sudah benar. Nah, apakah sudah logis? Yang dipertanyakan kalau argumen valid dan invalid, kita hanya pertanyakan apakah sudah logis atau belum. Sedangkan kalau kita berbicara tentang penalaran yang benar atau penalaran yang salah, kita sudah berfokus pada logis dan empirisnya. Apakah memang sesuai dengan kenyataan? Itu. Oke, jelas ya perbedaannya benar atau salah dan valid atau invalid. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Oke, tidak ada ya. Saya kira jelas, Ji. Nah, sekarang yang sering orang salah ini adalah seperti ini. Ingkaran. Nah, ingkaran itu seperti apa yang kalian tahu? Ingkaran. Misalnya saya bilang, Insi cantik. Ingkarannya apa? Jelek. Oke, Warisman bilang jelek. Nah, ini masih banyak orang yang berpikir bahwa ingkaran itu adalah lawan kata. Nah, rupanya ingkaran itu adalah menambahkan kata tidak benar bahwa atau kata tidak di depan sebuah premis sehingga nilai kebenarannya menjadi berlawanan dengan premis
semula. Ingat, berlawanan dengan premis semula. Bukan berarti berlawanan dimaksud itu bukan berarti lawan kata. Dan tidak selalu lawan kata. Jadi kalau misalnya ada memang yang lawan katanya itu ternyata memang sudah ituji, maka dia bisa saja kita asumsikan benar ingkarannya. Tetapi kan kalau kita berbicara tentang cantik, biasanya itu yang sering bermasalah itu kata sifat. Di kata sifat itu sering disalah artikan. Nah, bisa saja kalau saya bilang kan misalnya dia cantik, Insi cantik. Nah, atau saya bilang Insi cantik, terus atau saya bilang Insi tidak cantik, saya bukan berarti bilang Insi jelek. Oh, Iya, Kak. atau dengan kata lain misalnya saya bilang kan si A bau. Nah, atau tidak si A tidak harum. Toh misalnya saya bilang si A tidak harum, bukan berarti saya bilang si A itu bau, toh. Nah, itu hati-hati kata sifat yang sering yang bikin bermasalah. Nah, jadi kalau ingkaran itu kita tambahkan saja kata tidak. Nah, jangan lagi kayak pikir-pikirkan lagi lawan katanya, kecuali memang kalau kita tambahkan tidak ya sama aja artinya. Kalau misalnya premisnya cantik, tadi yang Insi cantik, ya bisa saja kan dia sedang-sedang kayak mungkin ada orang lain yang anggap dia cantik. Oke, nah jadi premis P, kalau premis P ingkarannya itu adalah tidak P. Premis Q ingkarannya itu adalah tidak Q. P. Nah, berarti kalau Insi cantik, ingkarannya tidak cantik, bukan jelek. Iya, Kak. Nah, jelas ya? Nah, sekarang kita akan berbicara konsep implikasi. Nah, implikasi ini sering kita bukan sering sih, banyak orang yang belum tahu bentuk-bentuk dari kata implikasi atau jika maka. Nah, coba jika P maka Q. Nah, ternyata jika P maka Q itu ada banyak kemungkinan. Nah, yang pertama Q jika P, yang kedua P hanya jika Q, yang ketiga kita bisa tukar jika P maka Q jadi jika Q maka P dengan ketentuan kita menambahkan kata hanya di depan kata jikanya. Nih. Ternyata bisa ditukar, tapi asalkan kita tambahkan kata hanya. Kan selama ini kan kita asumsikan kayak jika P maka Q itu kayak sudah tidak bisa ditukar lagi, karena pasti beda maknanya jika Q maka P. Beda maknanya dengan jika P maka Q. Tapi ternyata bisa ditukar dengan ketentuan kita tambahkan hanya. Hanya jika Q maka P. Nah, selanjutnya ada lagi bentuk yang namanya syarat perlu dan syarat cukup. Nah, itu lagi bentuk lainnya. Nah, P itu adalah syarat cukup. Ingat, P itu syarat cukup. Jadi cukup P. Toh, syarat cukup Q. Jadi kayak Q terjadi itu cukup P terjadi. Tidak harus. Toh? Nah, sedangkan Q-nya itu adalah syarat perlu untuk P. Q-nya syarat perlu. Jadi kalau misalnya seperti ini. Misalnya ada pernyataan, jika Insi orang Bandung, maka Insi orang Indonesia. Nah, berarti kalau kita mau ganti-ganti bentuknya, ya jadi Insi orang Indonesia jika Insi orang Bandung. Atau Insi orang Bandung hanya jika Insi orang Indonesia. Hanya jika Insi orang Indonesia, maka Insi orang Bandung. Sama-sama maknanya, toh? Sama halnya dengan Insi orang Bandung adalah syarat cukup untuk Insi orang Indonesia. Dan Q adalah syarat perlu untuk P. Insi orang Indonesia adalah syarat perlu untuk Insi orang Bandung. Paham nggak maksudnya itu? Insi orang Indonesia adalah, coba kita telaah maksudnya. P adalah syarat cukup untuk Q. Jadi Insi orang Bandung itu adalah syarat cukup untuk Insi orang Indonesia. Apa? Insi orang Bandung itu syarat cukup untuk dikatakan orang Indonesia. Nah, sedangkan Q adalah syarat perlu, Insi orang Indonesia itu adalah syarat perlu untuk Insi orang Bandung. Jadi Insi itu orang Indonesia adalah syarat perlu untuk Insi orang Bandung. Jadi kayak kalau kita mau bahasakan tuh, jadi kalau untuk jadi orang Indonesia itu orang Bandung itu harus jadi orang Indonesia. Logis kan? Toh? Iya, Kak. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau P adalah syarat cukup, Insi orang Bandung adalah syarat cukup untuk Insi orang Indonesia. Nah, apakah Insi orang Bandung itu apakah untuk jadi orang Indonesia harus jadi orang Bandung? Tidak, toh makanya dikatakan cukup. Toh, ya bisa saja dia orang Sulsel.
Makanya dia orang Indonesia. Sedangkan insi orang Indonesia itu perlu insi orang Indonesia perlu untuk insi orang Bandung. Oke? Jadi itu perbedaan makna dari syarat perlu dan syarat cukup. Ini penting sekali. Oke, jelas ya? Nah, sekarang kata dan atau. Setelah ini kita bakal latihan soal lagi, banyak saya siapkan. Kata dan atau. Nah, ini ternyata kata dan, konsep dan atau dalam logika itu bisa diganti-ganti. Nah, seperti ini. Kata dan itu digunakan untuk menggambarkan dua kondisi yang harus ada secara bersamaan. Jadi, P dan Q itu harus sama-sama terjadi. Toh, harus ada secara bersamaan ini. Konsep bersamaannya yang perlu digarisbawahi. Nah, kata dan itu dapat diganti dengan kata tetapi, walaupun, meskipun, sedangkan, dan sebagainya. Sedangkan kata atau digunakan untuk menggambarkan dua kondisi, di mana satu kondisi saja sudah cukup untuk memenuhi penggunaan kalimat tersebut. Jadi cukup salah satunya. Toh, sedangkan, dan itu harus bersamaan. Oke, jelas yang ini? Jelas, Dito? Kita. Nah, Jelas. kita latihan lagi kalau gitu. Saya belum hapus-hapus ini. Banyak sekali yang saya belum hapus. Oke, coba nomor 1 dulu. Hanya jika itu sushi saya makan. Nah, di bawah ini premis yang bermakna sama. Kecuali. Oke, silakan. 2 menit lagi. Ayo, apa? C, B. D, Bismillah B. gila, B. Ayo. Oke, coba. Oh, Sushi kecuali. saya makan. Makanan itu sushi adalah syarat perlu untuk saya makan. Nah, coba kita lihat. Kan tadi saya bilang, apa kita tukar jika P maka Q, toh? Kita bisa tukar Q maka P, toh? Nah, kita bisa tukar asalkan kita tambahkan kata hanya, toh? Nah, berarti hanya jika itu sushi, berarti ini pasti Q, toh? Saya makan. Berarti makan itu adalah P. Nah, apa artinya? Berarti jika saya makan, maka itu sushi. Nah, berarti yang pertama itu sushi jika saya makan. Nah, benar atau salah? Bentuknya gimana? Nah, bentuknya tadi adalah Ki jika P. Toh, Ki jika P. Berarti benar, toh itu sushi jika saya makan. Nah, jadi kayak ini. B benar. Nah, B saya makan hanya jika itu sushi, ya benar, toh. Udah ditukar Ki. Hanya kata tambahannya, tidak berpengaruh. Toh, hanya jika itu sushi. Jadi jika makanya kita ganti dengan hanya jika. Coba kita lihat C. Apakah syarat perlu? Kita tadi apakah syarat perlu? Tidak. Ki itu syarat perlu atau syarat cukup? Syarat cukup. Udah terbalik. Syarat perlu. Seperti Syarat tadi. perlu. Insi orang P syarat cukup. Q Ah, syarat perlu. nah, Ki itu syarat perlu. Tidak. Nah, ini soal toh kayak dia kan jika saya makan maka itu sushi, jadi kayak jadi kayak makanannya bisa aja sushi. Makanya mungkin kan bingung yang ini toh. Siapa tahu ada makanan lain yang makan. Nah, tapi kalau di pernyataan itu ya syarat perlu Ki-nya.
Toh syarat perlu. Seperti tadi, Harus sih. insi orang Bandung, maka insi orang Indonesia. Berarti orang Indonesia itu adalah syarat perlu untuk menjadi insi orang Indonesia. Jadi insi orang Bandung. Sedangkan kalau insi orang Indonesia cukup untuk insi orang Bandung cukup untuk insi orang Indonesia. Toh? Nah, jadi P syarat cukup, ingat P itu cukup, sedangkan Q itu adalah Perlu. Oke, berarti C benar. D, jika saya makan maka itu sushi. Jika P maka Q. Toh benar. Nah, ini yang bikin salah nih. Jika itu sushi, jika Q maka P. Dia tidak bisa dibalik. Bisa dibalik dengan ketentuan ini. Oke, jelas? Jelas, Kak. Oke, jelas. Saya tadi nggak aku perhatikan kata kecualinya. Warisman kau orang Bandung, orang Bone kah? Ya kak. Susah kak. Belum belajar sekali bahasa Indonesia kak. Enggak, bukan masalah itunya. Saya orang Bone itu kentara sekali dialeknya. Saya tahu sekali dialeknya orang. Logat. Iya kak, logatnya. Oke, nomor 2. Coba nomor 2 lagi. Jika tidak hujan, maka studi berkencan ke taman. Berdasarkan pernyataan di atas, ternyata Budi tidak berkencan ke taman. Kesimpulan yang tepat, oke, saya kasih petunjuk. Berarti P-nya ini yang mana P-nya? Kan jika P maka Q. Berarti P-nya adalah nih, saya kasih petunjuk. Nah, sekarang apa yang kita tahu? Yang kita tahu itu adalah Budi tidak berkencan, berarti Q-nya itu S. Supaya dia benar, oke, kalau gitu ingat lagi, apa yang bikin dia salah? Yang bikin dia salah itu hanya satu-satunya adalah P tidak terjadi, Q terjadi. Selebihnya itu bernilai benar. Kak. Apa? Oke. Ayo, yang lain? C. Ya, anak Kak. Ingat tadi apa saya bilang? Satu-satunya yang bikin dia salah adalah kalau P terjadi, Q tidak terjadi Ini atau terjadi. Terjadi. berarti selebihnya kan benar. Berarti ini harus kalau ini saya simpan benar, ya ini sudah pasti salah toh, atau P-nya terjadi tapi Q-nya tidak terjadi ya salah. Berarti ini harus salah. Toh, kalau P-nya salah itu apa? Kalau tidak Benar. hujan berarti jadi hujan toh. Kak. Nah, seperti itu cara cara lihat. Jadi jangan kita takut coret-coret. Budi jomblo. Budi jomblo. Oke, nomor 3. Saya hapus dulu. Nomor 3. Ayo, nomor 3 apa? Ayo, tulis lagi di kolom chat. Nah, Kak.
B. Oke, yang lain? Saya kenyang, syarat cukup. Alia E. Oke, kita coba bahas ya. Oke, apa tadi nih? Premis yang bermakna sama. Nah, bermakna sama berarti jika saya makan berarti saya makan itu adalah P, saya kenyang itu adalah Q toh? Nah, saya kenyang jika saya makan. Apakah benar? Berarti Q jika P. Benar toh? Benar. Nah, berarti saya makan hanya jika kenyang. Berarti P hanya jika Q. Benar toh? Benar. Nah, benar. Saya kenyang adalah syarat perlu. Berarti Q adalah syarat perlu untuk P. Benar? Benar. Nah, Benar. saya hanya jika kenyang, kok kencang, kenyang, maka saya makan. Nah, berarti ini P, ini Q, ini Benar. P, toh sudah ditukar, Benar. ditambahkan hanya, berarti benar. Nah, berarti otomatis syarat kenyang adalah syarat cukup. Seharusnya syarat cukup itu yang mana? P. Ya, P. P. Saya makan, toh? Nah, Yes. bagus. Nomor 4. C. C, warisan C. Oke, coba kita bahas lagi sama-sama. Takeshi suka makan dan siapa ini? Jentau. Who is Jentau? Takeshi Takeshi suka makan sushi, Jentau suka makan siomay. Oke, kata dan itu kan sudah minta dilihat toh. Nah, ini sudah pasti atau masa diganti dengan dan, jadi otomatis C. Sedangkan kan dan atau sudah pasti berbeda. Oke, bagus. Nomor 5 sekarang. Berarti sisa berapa? Kalau tidak salah saya siapkan 8 nomor ya. Coba ini. Jika hijau, maka merah muda. Manakah kesimpulan yang tepat apabila tidak merah muda?
Oke, masih ada yang ya, masih ada jawab C, ada jawab B. Oke, coba kita bahas sama-sama lagi. Kesimpulan yang tepat. Nah, kesimpulannya berarti harus benar, toh? Kan kita tahu yang itu. Kesimpulannya harus benar. Kemudian yang kita tahu apa? Apabila tidak merah mudah, berarti key-nya salah, toh? Ini kan key. Berarti salah. Nah, berarti P-nya kita tidak tahu, toh? Apa yang bikin dia benar? Nah, kalau P-nya benar, apakah kesimpulannya benar? Apa tadi yang bikin kesimpulan salah? Satu-satunya yang bikin kesimpulan salah adalah ketika pernyataan P terjadi tetapi Q tidak terjadi, atau ketika P-nya benar, Q-nya salah. Nah, itu bikin salah. Nah, berarti supaya dia benar, berarti ini harus salah. Toh, kalau salah-salah kan jadi benar. Berarti kalau salah dari hijau, berarti yang salahnya adalah tidak hijau. Oke, jelas ini yang jawab C, jelas ya? Jelas, Kak. Oke. Coba nomor 6. Sudah jam berapa? Oke, 4 menit lagi. Kayaknya bisa sampai 8 nomor. Nomor 6 ini maksudnya. Kok saya tulis nomor 4? Nomor 6. Coba. Premis 1. Jika adik dan kakak rusuh, maka ibu marah. Premis 2, adik rusuh. Kesimpulan yang tepat adalah Kak. apa? C. B? C. C, ibu tidak marah. Irmayanti E ya. Ini apa? TB ada yang D. Kak. Apa? Yang lain Oke, coba kita ulang. Ini di sini penggunaan katanya apa? Logika matematikanya adalah kata dan, toh? Nah, apa syaratnya dia terjadi? Apa syaratnya benar? Dua-duanya harus. Kedua pernyataan harus benar. Nah, dua-dua pernyataan harus benar. Nah, di sini kita hanya tahu adik rusuh. Toh? Kita tidak tahu kakak rusuh atau tidak. Kalau kita mau katakan ibu marah, ya belum tahu kan, karena siapa tahu kakaknya tidak rusuh. Sama halnya dengan kalau ibu tidak marah, kita tidak tahu. Siapa tahu kakaknya rusuh, kita marah. Nah, berarti apa kesimpulannya kalau hal seperti itu? Tidak bisa ditarik kesimpulan. Tidak Bisa ditarik kesimpulan. Oke, jelas? Jelas, Kak. Oke, coba kita bahas nomor 7.
ayah mendapat gaji jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika nih. Jika dan jika. Jika dan hanya jika. Yang ekivalen itu yang mana? Apa artinya kalau jika dan hanya jika? Kan simbolnya kan P gini toh. P maka Q. Ayo apa? Oke, kita bahas supaya satu nomor terakhir nomor 8. Ini P jika dan hanya jika Q itu artinya jika P maka Q. Ini dia sama artinya P maka Q dan Q maka P toh. Jadi kalau penulisannya ini dalamannya dikasih gini kayak timbal balik ya. Jika P maka Q, jika Q maka P. Makanya jika dan hanya jika berarti yang benar adalah D toh. Tanpa pandang Q lagi, tanpa baca lagi ini ABC. Oke, paham? Iya, Kak. Oke, nomor terakhir. Dan KP pasti beranalisa. Nomor 8, coba nomor 8 terakhir ini. Jika P premis 1, jika adik dan kakak rusuh. Nah, sama aja tadi. Ibu tidak marah. Sekarang kesimpulannya ibu tidak marah premis 2. Kesimpulan premis 2-nya ibu tidak marah. Berarti kesimpulannya apa? Keadaan apa yang membuat ibu tidak marah? Kesimpulan apa yang bikin ibu tidak marah? C. Adik tidak rusuh atau kakak tidak rusuh. Adik dan kakak tidak rusuh. Apa bedanya A dengan C? Dari kata rus atau karena kan atau itu Ini salah. salah. Ini kayaknya adik tidak rusuh, kakak rusuh. Bagian B-nya ini salah. Seharusnya kata tidaknya dihapus. A. Jika adik dan kakak rusuh maka ibu marah. Ibu tidak. Berarti ibu tidak marah. Jadi adik dan kakak tidak rusuh. Tidak ada yang mau jawab C? Jalannya jaringanku. Coba saya kasih clue. Tidak ada yang mau jawab, bukan clue sih, kayak pertanyaan. Coba pertimbangkan C. Adik tidak rusuh atau kakak tidak rusuh? Jadi kalau C kan salah satunya. Sedangkan dari premis pertama harus Jalannya jaringanku. Sekarang pertanyaannya, kalau adik tidak rusuh, kan premis keduanya ibu tidak marah. Ibu tidak marah. Ingat ya, syaratnya ibu marah apa? Adik dan kakak rusuh. Ingat itu, syaratnya ibu marah. Adik dan kakak rusuh. Itu syaratnya ibu marah. Jadi kalau ada salah satu yang tidak rusuh, ibu tetap marah. Tidak marah. tidak marah dong. Salah. Oh iya. Kalau ada salah satunya yang tidak rusuh, beda ya sama nomor 6 tadi. Coba saya lihatkan nomor 6. Oh, mungkin kan bingung di nomor 6-nya ini. Tadi. Nah, ini beda. Premis keduanya adik rusuh. Iya, harus dua-duanya rusuh, makanya di sini kata dan. Nah, ini kan dan. Kalau misalnya atau ya salah satunya.
Nah, baru iya marah. Jadi harus dua-duanya rusuh baru marah. Kalau dia tidak marah, ya salah satunya tidak rusuh. Nah, toh. Oke, paham ya? Jadi jawabannya C. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, saya kirimkan absennya. Melelahkannya, capek juga bermain logika, Di. Capek bernalar. Mana dia punya kalian? Iya. Oke, coba bisa dibuka? Bisa jika. Oke, ada yang kalian ingin tanyakan? Kalau sudah tidak ada kan sudah setengah 10 menit juga toh, lewat 5 menit. Oke, tidak ada ya? Kalau tidak ada, kita sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Oke, nanti saya kirim materinya. Oke, terima kasih partisipasinya, nah. Saya end meeting for all. Kalian sudah punya kan linknya? Belum belum. Oke, Mbak. Jelek jaringan. Iya, kayaknya jalik jaringan tadi saya coba buka. Ada saya buka. Iya, silakan Wirmayanti. Terima kasih partisipasinya. Oke, saya end meeting for all, Mina. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Iya, Kak.